Halo guys, hari ini aku mau ganti oli kompresor yang aku pakai, yaitu Laconi Imola 125 atau saya yang 1HP. Jadi kondisi kompresor aku yang sekarang tuh seperti ini guys. Ini dia kompresornya. Ini kondisi anginnya sudah aku kosongkan. Nah, kondisi olinya kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini sudah di sini guys ya. Ya, kalau kawan-kawan bisa lihat di bawah sini kondisi olinya. Ini sudah kategori harus ditambah lagi guys ya. Cuman dikarenakan kompresor aku ini sudah diharuskan untuk ganti oli, maka sekarang aku spillkan ke kawan-kawan bagaimana cara mengganti olinya dan apa saja yang harus kita perhatikan ketika servis rutin seperti ini. Oke, langsung saja kita bongkar guys ya. Oke guys, jadi ini olinya sudah ini guys ya, sudah hampir keluar semua olinya. Kalau di video ini tampaknya warna hitam, tapi sebenarnya ini bukan warna hitam guys ya, seperti lebih ke coklat-coklat agak hitam kayak gitu. Dengan artian olinya ini masih layak pakai kalau seandainya dengan warna seperti ini. Tetapi kalau seandainya warnanya sudah hitam pekat, itu baru dalam kategori tidak bisa digunakan lagi. Cuman dikarenakan oli ini sudah beberapa bulan, maka harus diganti juga guys ya, karena memang masa pakai dari oli itu tidak boleh melebihi dari jangka waktu yang ditentukan. Takutnya nanti olinya ini mengendap ataupun jadi jelly di dalam mesinnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu lebih berbahaya lagi, nanti bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalam mesin ini. Jadi tadi perlu kawan-kawan ingat, dalam proses mengganti oli ataupun proses membuka baut olinya, itu terlebih dahulu kita buka ini katup yang di atas ini ataupun penahan olinya supaya jangan bocor lewat sini. Itu kita buka dulu sampai seperti ini guys ya posisinya. Kemudian baru kita buka baut oli yang ada di bawah sini. Dan perlu kawan-kawan ingat juga bahwa untuk mengeluarkan oli yang ada dalam sini tidak perlu ditembak menggunakan angin kompresor, karena angin kompresor itu mengandung partikel-partikel air ataupun uap air yang nantinya akan merusak komponen di dalam sini, merusak gearbox yang ada dalam mesin ini karena tercampur oleh air. Jadi tunggu saja sampai metes sampai selesai ataupun sampai habis. Dan juga perlu kawan-kawan perhatikan bahwa dalam proses penggantian oli seperti ini, usahakan mesinnya jangan dipakai dulu supaya olinya itu benar-benar mengendap di bagian bawah sini. Jadi baiknya olinya itu kita diamkan dulu 1 hari, atau dalam kata lain mesinnya jangan dihidupkan dulu dalam 1 hari. Ketika mau dihidupkan besoknya baru kita kuras olinya seperti ini. Sepertinya sudah habis dan sekarang kita masukkan oli baru. Di sini oli yang saya pakai itu oli Repsol yang seperti ini guys ya, yang kodenya 20W40. Ini oli 4 tak untuk motor 4 tak motor biasa guys ya, bukan oli yang matic. Nah, bedanya apa? Oli matic biasanya lebih encer dibandingkan oli motor 4 tak biasa. Dikarenakan RPM motor matic itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan oli motor biasa seperti ini. Biasanya saya pakai oli SPX. Ini SPX. Yang ini. Cuman dikarenakan tadi di toko tempat saya beli olinya SPX yang seperti itu kosong, jadi saya ganti aja menggunakan oli Repsol yang saya tunjukkan tadi. Nah, oke guys, rasanya sudah cukup guys ya, olinya keluar. Jadi sekarang kita kunci lagi baut tutup olinya, kemudian kita masukkan olinya. Takaran olinya itu bisa kita lihat nanti di bagian sininya, seberapa olinya masuk itu sampai kira-kira setengahnya lah guys ya, setengahnya ataupun 3/4 dari tanda yang ada di sini yang transparan ini. Jadi langsung saja kita masukkan olinya. Nah, jadi di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa posisi batas atas dari olinya itu berada di bagian sini guys ya, ataupun 3/4 dari lubang ini. Dari setengah ke atas lah kalau bisa guys, seperti ini 3/4-nya. Jadi normalnya itu antara 3/4 sampai setengahnya guys ya. Jangan kebanyakan, juga jangan sampai kekurangan, seperti itu guys. Nah, sekarang
setelah olinya berada di 3/4 seperti ini, kita pasang lagi pengaman olinya yang bagian atas ini. Nah, jadi perlu saya jelaskan fungsi dari kelereng yang ada di dalam sini tadi itu fungsinya untuk memvakumkan udara yang ada di dalam mesin ini jikalau kondisi bautnya itu bocor. Misalnya seperti ini guys, kita buka olinya ataupun kita buka baut yang ada di sini, olinya itu tidak akan langsung keluar habis dikarenakan sistem vakum yang ditekan oleh si kelereng yang ada di dalam katup yang warna hitam ini guys. Jadi cukup safety guys ya untuk pengamanan olinya supaya tidak keluar secara berlebihan. Nah, saya akan tunjukkan ke kawan-kawan bagaimana kondisi oli yang telah kita keluarkan tadi. Nah, sekilas olinya masih tampak bening guys ya, tidak kotor-kotor kali ataupun tidak hitam sekali. Nah, sekarang kita coba adukkan olinya. Nah, kawan-kawan bisa melihat secara jelas di sini kalau seandainya kita aduk-aduk seperti ini, itu ada semacam agak warna putih-putih seperti itu. Seperti ada endapannya kalau seandainya kita aduk-aduk seperti ini. Nah, inilah yang menandakan bahwa oli dalam mesin kompresor tadi harus kita ganti secepatnya. Nah, akhirnya selesai juga guys ya proses kita ganti oli mesin kompresor yang saya pakai tadi. Dan perlu kawan-kawan ingat bahwa kalau bisa olinya ataupun tipe oli yang kita gunakan untuk mesin kompresor ini, kalau bisa olinya agak sedikit lebih kental guys ya. Tanya aja ke toko yang jual, biasanya kalau oli yang lebih kental tuh ada kodenya. Kalau nggak salah itu semakin tinggi angkanya semakin kental. Angka itu guys ya 10 ataupun 20 W nya itu semakin kental olinya. Itu kalau nggak salah guys ya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, kenapa olinya lebih kental? Karena RPM dari mesin kompresor ini itu jauh lebih rendah dibandingkan RPM dari mesin motor, yaitu berkisar antara 2850 RPM atau rotasi per menit. Sementara motor itu bisa mencapai 10.000 ataupun 12.000 RPM. Jadi semakin kental olinya, maka sistem pelumasan di dalam mesin kompresor itu akan semakin baik dan semakin tahan panas tentunya. Nah, bagi kawan-kawan yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kompresor, silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar dan kemungkinan nanti saya akan buatkan video-videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kawan-kawan keluhkan dalam seputar kompresor 1 HP Imola 125 ini guys ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat tentunya untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa klik like-nya jika kawan-kawan suka dan klik like-nya jika kawan-kawan tidak suka. Kemudian silahkan tulis di kolom komentar jikalau kawan-kawan memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar mesin kompresor yang kita sedang video ini. Dan nantikan video kami berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.